Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita pada pembahasan soal TKA pada buku terbitan Erlangga. Pada kesempatan ini kita akan membahas soal yang materinya tentang grafik, fungsi, dan pemodelan. Nah, kita akan membahas lanjutan dari soal nomor 8. Grafik fungsi logaritma Y sama dengan 1/4 log 2X ditambah 4. Memotong sumbu X di titik A dan memotong sumbu Y di titik B. Berapakah jarak titik A dan titik B? Nah, jadi di sini kita akan menghitung terlebih dahulu dari fungsi yang memotong sumbu X. Jadi, untuk menentukan jarak ini, di sana kan ada syaratnya ya, informasi gitu bahwa titik logaritma itu dia memotong sumbu X dan memotong sumbu Y. Sekarang untuk yang memotong sumbu X. Nah, kita tahu ya kalau dia memotong sumbu X titik A itu, maka Y-nya itu sama dengan 0. Nah, sekarang dari persamaan fungsi logaritma Y sama dengan 1/4 logaritma 2X ditambah 4. Y-nya itu diganti dengan 0. Berarti di sini Y 0 sama dengan 1/4 log 2X ditambah 4. Nah, 1/4 log ini kita pindahkan ke kiri, ke ruas kiri. Itu menjadi 1/4 pangkat 0. Pangkat 0-nya dari Y ya. Itu sama dengan 2X ditambah 4. Nah, segala sesuatu atau segala bilangan, semua bilangan kalau dipangkatkan dengan 0 itu menghasilkan 1. Maka di sini menjadi 1 sama dengan 2X ditambah 4. Ini pindah 2X-nya menjadi min 2X sama dengan 4 dikurang 1. Kemudian di sini menjadi X sama dengan 3 per min 2. Nah, di sini ketemu nilai X-nya sama dengan 3 per min 2. Sehingga didapatkan titik A itu sama dengan 3 min 3 per 2, 0. Nah, sekarang kita coba yang berikutnya, yang memotong sumbu Y. Memotong sumbu Y. Itu artinya nilai X-nya itu sama dengan 0. Sekarang Y sama dengan 1/4 log 2. X-nya itu kita ganti dengan 0. Berarti 2 dikali 0. Kemudian ditambah 4. Y sama dengan 1/4 log 2 kali 0 kan 0 ya, tinggal sisanya 4, berarti log 4 gitu ya. Nah, sekarang 1/4 log ini pindah ke kiri menjadi 1/4 pangkat Y, itu sama dengan 4. Nah, ini kita jadikan eksponen, itu menjadi 2 pangkat min 2 dikali Y ya. Ini kali Y. Oke. Sama dengan 2 pangkat 2. Oke. Saya ulangi, 1/4 pangkat Y itu kita ubah menjadi eksponen. Kan ini berawal dari 1/2 pangkat 2. Nah, karena dia pecahan, maka kita ubah menjadi eksponen yang tidak pecahan, sehingga pangkatnya itu adalah negatif 2. Kemudian pangkat Y itu sama dengan 4, kita ubah menjadi eksponen menjadi 2 pangkat 2. Nah, sekarang ingat ya cara kerja eksponen. Cara kerja eksponen itu jika bilangan pokoknya itu sudah sama antara ruas kiri dan ruas kanan, kita tinggal operasikan pangkatnya saja, sehingga diperoleh min 2Y. Berarti kalau dikalikan menjadi min 2Y itu sama dengan 2. Maka Y sama dengan
2 per min 2. Y-nya sama dengan min 1. Ketemu nilai Y-nya. Nah, maka titik A-nya itu menjadi, titik B ya, titik B itu menjadi 0, min 1. Nah, dari perolehan titik A yang memotong sumbu X dan titik B yang memotong sumbu Y, sekarang kita menentukan jaraknya ya. Maka di sini jarak itu sama dengan akar, kita lihat dari yang A itu menjadi 0, kita kurangi dengan min 3 per 2 pangkat 2 ditambah, masih dalam akar ya, ditambah dengan yang ini menjadi min 1 dikurang 0 pangkat 2, begitu. Oke, sama dengan akar, ini kan 0 ditambah 3 per 2, berarti menjadi 3 per 2 positif dipangkatkan dengan 2, ditambah dengan min 1 kurang 0 berarti min 1, min 1 pangkat 2. Nah, sama dengan akar 3 pangkat 2 9, 2 pangkat 2 4, ditambah min 1 pangkat 2 1 positif ya. Sekarang kita operasikan dengan menyamakan penyebut ya, menjadi 9, ini jadinya dikali 4 menjadi 4 per 4. Ini sama dengan akar 13 per 4 gitu ya. Nah, ini kalau kita sederhanakan per 4 ini itu dia sama dengan 1/2 di luar. Ini keluar akar menjadi 1/2, akar 13 ya. Maka inilah jaraknya. Maka jarak titik A ke titik B itu sama dengan 1/2 akar 13, itu berada pada option D. Selanjutnya soal nomor 9. Daerah asal dari fx sama dengan 1/2 dikali 3 log x kuadrat dikurang 16 adalah, nah sekarang kita mencari daerah asal dari fx sama dengan 1/2 dikali 3 log x kuadrat dikurang 16. Jadi langkah pertamanya itu adalah dari persamaan x kuadrat dikurang 16 itu kita mencari titiknya dulu ya. Oke, atau akar-akarnya dulu. Nah, jadi dari sini itu kita uraikan menjadi x kuadrat kurang 16 kita samakan dengan lebih dari 0 ya, biar dia bernilai positif. Sehingga di sini kita uraikan menjadi x 4 dikali dengan x ditambah 4 lebih dari 0. Ini x-nya sama dengan 4 atau x sama dengan min 4. Nah, dari x sama dengan 4, kemudian x sama dengan min 4, kita sekarang akan menguji titik untuk menentukan interval dari daerah asal fungsi tersebut. Nah, kita lihat dari yang negatif dulu. Ini kan min 4, berarti yang sebelum min 4 itu kan min 5. Berarti kita uji dari min 5 ya. Kita coba dari min 5. Jadi untuk x-nya itu sama dengan min 5. Kita uji x kuadrat dikurang 16. Apakah dia benar lebih dari 0? Jadi menjadi min 5 pangkat 2 dikurang 16 lebih dari 0. Ini menjadi 25 dikurang 16 lebih dari 0. Ini menjadi 9 kurang dari 0. Nah, ini hasilnya positif ya. Ini hasilnya positif. Oke. Sekarang kita uji lagi dari
min 4 ke 4 itu kan kita ambil tengah-tengahnya, boleh kita ambil 0 ya. Maka yang kita uji itu adalah untuk X-nya sama dengan 0. Sekarang kita uji X kuadrat dikurang 16 lebih dari 0. Yang ini jadinya 0 kuadrat dikurang 16 lebih dari 0. Ini min 16. Nah ini tidak ya, tidak lebih dari 0. Sehingga terjadi bahwa nilainya itu negatif ya. Yang ini kalau tidak itu berarti tandanya begini. Maka ini tandanya negatif. Setelah itu sudah di tengah-tengah, sekarang 4 berarti yang lebih dari 4. Berarti yang kita uji itu adalah 5 ya. Untuk X-nya itu sama dengan 5. Sekarang kita uji X kuadrat dikurang 16 lebih dari 0. 5 pangkat 2 dikurang 16, 0. Maka di sini 25 dikurang 16 lebih dari 0. Ini 9 lebih dari 0. Nah, ini merupakan positif. Nah, dari hasil tersebut, kalau kita buatkan garis bilangannya, di sini adalah min 4, di sini adalah 4, maka posisinya bagian min atau kurang dari min 4 itu dia nilainya positif. Sementara dari setelah min 4 sampai sebelum 4 itu negatif. Yang ini positif. Maka dari sini kita dapatkan bahwa yang memenuhi syarat adalah X sedemikian hingga X itu kurang dari min 4 atau X itu lebih dari 4, di mana X elemen bilangan real. Nah, dari sini kita peroleh bahwa jawabannya berada pada option A. Soal selanjutnya, soal nomor 10. Berikut adalah grafik fungsi dengan persamaan fx sama dengan mutlak 2x dikurang 3 mutlak ditambah A. Berdasarkan informasi tersebut, manakah dari 5 pernyataan yang benar? Nah, di sini kita ketahui ya bahwa pada gambar ternyata fx itu memotong sumbu y dan potongannya itu berada pada titik 0,2. Nah, dari sini kita akan menguji dari pernyataan pertama. Pernyataan pertama mengatakan bahwa nilai A itu adalah 1. Nah, sekarang kita uji ya dengan memasukkan titik potongan ini ke persamaan fx gitu. Jadinya kita uji sekarang, kita substitusi titik 0,2 itu ke fx ya, ke fx. Berarti fx sama dengan mutlak 2x dikurang 3 tambah A gitu. Sekarang kita pakai fx-nya itu kan ada 0 ya. Berarti ini kan x, ini y. Berarti di sini f0 itu sama dengan 2 dikali 0 dikurang 3 ditambah A. Sekarang kita mau buktikan nilai A ya. Berarti f0 itu sama dengan 2 dikurang 3 ditambah A. Kemudian ini kita jadikan f0 itu kan sama dengan 2 ya. Jadi fx itu kan sama dengan y. Berarti di sini jadinya 2 sama dengan mutlak min 1 tambah A gitu. Kemudian ingat ya, kalau mutlak dikeluarkan itu nilainya selalu positif. Berarti di sini tambah A gitu. Sama dengan 2. Maka min A, karena pindah ruas ya, 1 dikurang 2. Ya kan? Kemudian 2 kali 0 di sini itu kan 0 ya. Nah, di sini juga jadinya min 3. Nah, kalau 3 ini keluar tanda mutlak itu nilainya positif. Jadinya di sini 3, ya kan? Nah, di sini 3 dikurang min 2. Maka di sini menjadi min A sama dengan
1, maka A nilainya sama dengan min 1. Nah, ketemu nilai A-nya sama dengan min 1. Sementara pada pernyataan A itu sama dengan 1, maka pernyataan pertama salah. Sekarang pernyataan kedua. Pernyataan kedua mengatakan bahwa F min 5 itu nilainya sama dengan 10. Nah, sekarang kita buktikan ya. F min 5 itu sama dengan 2 dikali min 5 dikurang 3 ditambah A. Nah, sekarang A itu bisa kita ubah dengan nilainya di sini. Berarti F5 F min 5 itu sama dengan 2 dikali min 5 menjadi min 10 dikurang 3. Kemudian ini A-nya diganti dengan nilai A di sini menjadi min 1. Ini sama dengan min 13 ya. Min 13 kurang 1. Nah, min 13 ini di dalam mutlak. Kalau keluar mutlak menjadi positif 13 dikurang 1. Maka nilainya sama dengan 12. Nah, di sini hasilnya adalah 12. Sementara pada pernyataan itu nilainya sama dengan 10. Maka pernyataan kedua salah. Selanjutnya, pernyataan ketiga mengatakan bahwa nilai dari F min 1 ditambah dengan F2 itu hasilnya sama dengan 4. Sekarang kita buktikan. Kita memasukkan nilai F min 1 ditambah dengan F2 ya, maka menghasilkan 2 dikali min 1 dikurang 3, A-nya kita ganti dengan min 1. Kemudian kita tambah dengan F2 mutlak 2 dikali 2 dikurang 3 dikurang 1. Oke, sama dengan 2 dikali min 1 min 2 dikurang 3 mutlak min 1. Kita tambah dengan 2 dikali 2 4 min 3 dikurang 1 sama dengan di dalam mutlak menjadi min 5. Kemudian kurang 1. Kita tambah dengan di dalam mutlak 1 positif ya, dikurang 1. Oke, menghasilkan 5 dikurang 1 ditambah dengan 1 dikurang 1. Menghasilkan nilai 4 tambah 0 menjadi 4. Nah, kita lihat ternyata hasilnya adalah 4 dan itu sama dengan pernyataan. Sebenarnya 4 ya. Nah, pernyataannya di sini 4, berarti pernyataan ketiga benar. Selanjutnya pernyataan keempat, yaitu grafik fx memotong sumbu x di titik memotong sumbu x di titik 1,0 dan 2,0. Kita coba di sini ya. Memotong sumbu y, memotong sumbu x ya. Sumbu x itu mengakibatkan bahwa y-nya itu sama dengan 0. Berarti fx sama dengan mutlak 2x dikurang 3 dikurang 1 itu menjadi 0 sama dengan mutlak 2x kurang 3 mutlak min 1. Kemudian min 1-nya pindah ke kanan, ke kiri
itu menjadi positif 1 sama dengan 2x kurang 3. Ini mutlak ya. Nah, dari sini kita diperoleh yang pertama 2x min 3 sama dengan 1. Kemudian 2x sama dengan 1 tambah 3 sama dengan 4. Ini min 3-nya pindah ke kanan menjadi 4 ya. Maka x-nya sama dengan 2. Dari 4 per 2 itu sama dengan 2. Nah, ketemu x-nya yang pertama. Kemudian kita coba untuk 2x dikurang 3 itu sama dengan min 1. Ya, maka di sini 2x itu sama dengan 2, maka x-nya sama dengan 1. 2 per 2 sama dengan 1. Nah, di sini ketemu ya, nilai x-nya itu sama dengan 2. Nah, dari sini diperoleh bahwa 2,0, kemudian yang ini diperoleh titik 1,0. Nah, dari sini pernyataannya sama ya, maka pernyataan keempat benar. Selanjutnya pernyataan kelima. Di sini mempunyai garis simetris dengan persamaan x sama dengan 2 per 3. Nah, sekarang kita uji. Kita ujinya di sini. Maka di sini kita uji menjadi 2x kurang 3 itu sama dengan 0. 2x sama dengan 3, maka x sama dengan 3 per 2. Nah, ini nilai x-nya adalah 3 per 2. Sementara pernyataan kelima itu mengatakan 2 per 3, maka tidak sama ya. Maka pernyataan kelima salah. Kesimpulannya, pernyataan yang benar adalah pernyataan 3 dan 4. Selanjutnya soal nomor 11. Diketahui fungsi dengan persamaan fx sama dengan 3x per 2x dikurang 1 ditambah 2. Persamaan asimtot datar dan asimtot tegaknya adalah berapa? Jadi yang ditanya di sini adalah asimtot datar dan tegak. Datar dan tegak. Baik, jadi di sini kita menentukan persamaan itu untuk mencari asimtot datar terlebih dahulu ya. Asimtot datar kita boleh coba di sini. Kita boleh menggunakan limit fungsi ketika x mendekati tak hingga. Berarti di sini kita perumpamakan bahwa limit x mendekati tak hingga dari fx itu sama dengan limit x mendekati tak hingga dari 3x ya, 3x per 2x kurang 1 ditambah 2. Oke. Kita boleh menyederhanakan ini menjadi limit x mendekati tak hingga dari 3 per kita mempunyai tips cara cepat untuk mengerjakan limit x mendekati tak hingga. Kita lihat saja dulu yang sebelah bagian penyebut dan pembilang pada variabelnya itu pangkat tertingginya berapa. Nah, ternyata di sini ada 2 suku ya. Ini kan kalau kita pisahkan menjadi begini. Limit x mendekati tak hingga dari 3x, kemudian di sini 2x dikurang 1, kemudian kita tambah dengan limit x mendekati tak hingga dari 2. Ya kan? Nah, dari 2. Nah, di sini kita dapatkan bahwa bagian kiri ini menjadi 3 per 2 nilai limitnya. Ditambah dengan 2 ini kita sesuaikan dengan yang di sebelah kiri. Kalau yang sebelah kiri ini kan dia per
pecahan ya. Berarti kita sama-samakan yang sebelah kanan ini jadi pecahan, sehingga dia 2 ini kita ubah menjadi 4/2 begitu. Biar dia sama-sama pecahan sama yang di ruas kiri, sehingga di sini menjadi tambah 4 gitu kan ya, menjadi tambah 4, sehingga diperoleh nilainya itu menjadi 7/2. Nah, ini untuk yang datar. Sekarang kita uji yang tegak. Nah, kalau yang tegak itu kita menggunakan limit juga, tetapi fungsinya itu sama dengan 0. Tapi ingat, yang digunakan itu hanya penyebutnya saja, penyebut fungsinya. Misalnya di sini fx itu kan sama dengan 3x per 2x kurang 1 ditambah 2. Nah, yang kita gunakan itu adalah penyebut ya. Penyebut, berarti penyebut itu yang ini. Nah, penyebut ini kita samakan dengan 0 gitu. Sehingga yang terjadi dari sini 2x dikurang 1 itu sama dengan 0. Maka 2x itu sama dengan 1. Nilai x itu sama dengan 1/2. Nah, jadi nilai x-nya itu sama dengan 1/2. Jadi, jawaban yang benar berada pada option C, yaitu y sama dengan 7/2 dan x sama dengan 1/2. Selanjutnya soal nomor 12. Seorang mahasiswa melakukan penelitian terhadap virus jenis baru di dalam laboratorium. Dari hasil penelitian tersebut ditemukan bahwa banyak virus mengikuti fungsi fx sama dengan 420 ditambah 2 pangkat x, dengan x menunjukkan lama observasi dalam satuan jam. Banyak populasi virus dicatat setiap jam selama beberapa hari. Perhatikan jumlah populasi virus tersebut. Bagian pernyataan A itu 428, pernyataan 2 436, pernyataan 3 452, pernyataan 4 464. Berdasarkan informasi tersebut, angka yang tidak menunjukkan jumlah populasi virus yang tercatat setelah diobservasi selama jam tertentu ditunjukkan nomor berapa. Jadi yang ditanya ini yang tidak menunjukkan. Jadi yang tidak sesuai gitu, apakah sesuai dengan fungsi atau tidak. Nah, kita uji satu-satu. Dari 428. Nah, berarti di sini fx itu kan disamakan dengan 428. Nah, sementara fx itu sendiri 420 ditambah 2 pangkat x itu sama dengan 428. Nah, kemudian dari sini kita lihat nih. Kita kurangi ya. Ini menjadi 2 pangkat x sama dengan 428 dikurangi 420. Maka 2 pangkat x itu sama dengan 8. Nah, ini kita ubah menjadi eksponen ya. 2 pangkat x ini sama dengan 8 itu menjadi 2 pangkat 3. Bilangan pokoknya sama, berarti nilai x-nya itu sama dengan 3. Nah, ini sesuai ya, karena dia nilainya bulat, maka ini bagian pertama itu benar. Kemudian kita coba yang pernyataan kedua. Pernyataan kedua itu kan fx itu sama dengan 436. Kemudian di sini 420 ditambah 2 pangkat x itu sama dengan 436. 2 pangkat x itu sama dengan 436, kita kurangi dengan 420. 2 pangkat x itu sama dengan 16. Maka 2 pangkat x itu sama dengan 2 dipangkatkan 4. Maka x sama dengan 4. Nah, ini juga nilainya bulat, berarti benar ya. Ya, ini benar. Selanjutnya kita coba untuk yang ketiga, yaitu fx sama dengan 452. Jadinya ini 420 ditambah dengan 2 pangkat x itu sama dengan 452. Maka 2 pangkat x itu sama dengan 452 dikurangi 420. Maka 2 pangkat x itu sama dengan 32. 2 pangkat x itu sama dengan 2 dipangkatkan dengan pangkatkan dengan 5. Maka x itu sama dengan 5. Nah, ini juga bulat ya, berarti dia benar.
Sekarang kita uji yang keempat. Fx itu sama dengan 464. Kemudian ini 420 ditambah 2 pangkat X itu sama dengan 464. Maka 2 pangkat X itu sama dengan 464 dikurangi 420. 2 pangkat X itu sama dengan 44. 2 pangkat X itu sama dengan 44. Ini tidak bisa tidak merupakan pangkat berulang dari 2. Nah, jadi ini salah. Nah, karena kan di pertanyaannya angka yang tidak menunjukkan jumlah virus, berarti yang pernyataan keempat gitu ya. Maka jawaban yang benar adalah D. Hanya 4 saja yang benar, terbukti tidak sesuai gitu ya. Selanjutnya soal nomor 13. Diketahui grafik fungsi fx sama dengan 1/4 dikali 3 log x ditambah 27. Nah, berdasarkan informasi tersebut, manakah dari 3 pernyataan berikut yang benar? Nah, jadi kita akan menguji pernyataan. Dari pernyataan pertama, itu mengatakan bahwa memotong sumbu, jadi grafik fungsi itu yang memotong sumbu x itu di titik min 26,0. Nah, ini harus kita buktikan ya. Jadi di sini kalau dia memotong sumbu x, udah jelas bahwa y-nya itu sama dengan 0 ya. Maka di sini y-nya sama dengan 0. Sekarang kita masukkan, berarti menjadi 1/4 dikali 3 log x ditambah 27 sama dengan 0. Kemudian 1/4 ini pindah ke kanan, itu menjadi 3 log x ditambah 27, ini menjadi 3 log 1 ya. Oke. Nah, kemudian 3 log x ditambah 27, sudah. Kita sederhanakan menjadi ini habis jadi sisa 1, jadinya x sama dengan 1 gitu kan. Maka x sama dengan 1 dikurang 27, maka x sama dengan min 26. Nah, pernyataan ini sesuai dengan ini, sehingga di sini kan memperoleh dari titik ini menjadi min 26,0. Sesuai ya. Kalau sesuai berarti pernyataan pertama benar. Oke, selanjutnya pernyataan kedua. Pernyataan kedua menyatakan bahwa garis grafik tersebut memotong sumbu y itu di titik 0,-3/4. Nah, berarti kalau dia memotong y, maka x-nya itu sama dengan 0. Nah, sekarang kita buktikan ya. Untuk f0 itu kan sama dengan 1/4 dikali 3 log 0 ditambah 27. Itu sama dengan 1/4 dikali 3 log 27 ya. Oke, ini sama dengan 3 log 27, nilainya sama dengan 3 ya, berarti 1/4 dikali 3. Nah, sekarang berarti hasilnya adalah 3/4 ya, 3/4. Nah, kita lihat apakah sama. Di sini min, di sini positif, salah ya, karena tidak benar, tidak sama. Maka pernyataan kedua salah. Sekarang pernyataan ketiga, di sini untuk nilai f min 18 itu sama dengan 1/2. Nah, sekarang kita buktikan. Kita masuk f min 18 ke persamaan itu sama dengan 1/4 dikali 3 log x-nya diganti dengan min 18 ditambah 27 sama dengan 1/4 dikali 3 log ini menjadi 3 ya. Kok 3 sih? 9. Positif 9.
jadi 9. 3 log 9 hasilnya ya 2. Berarti 1/4 dikali 2. Nah, hasilnya sama dengan 1/2. Nah, sama ya, pernyataannya benar. Berarti benar. Kesimpulannya, pernyataan yang benar yang memenuhi pada soal nomor 13 adalah pernyataan 1 dan pernyataan ketiga.